Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan coba paparkan terkait materi evaluasi pascahuni EPH atau Post Occupancy Evaluation atau POE. Inti dari EPH ini adalah merupakan suatu proses evaluasi terhadap efektif atau tidaknya suatu hasil kerja rancang bangun atau desain setelah bangunan itu selesai dibangun dan digunakan oleh penghuninya selama waktu tertentu, ya. Evaluasi ini dapat dilakukan baik terhadap perencanaan, pemrograman, perancangan atau desain hingga konstruksi serta penghuni atau pengguna bangunannya itu sendiri. Di dalam EPH ini kesuksesan dan kegagalan kinerja bangunan menjadi perhatian utama. Dengan salah satu tujuannya EPH adalah untuk mencari fakta, ya, untuk mencari fakta, bukannya untuk mencari kesalahan dari desain, ya, tapi untuk mencari fakta yang bisa digunakan atau dipakai sebagai masukan bagi terciptanya hasil rancang bangun dengan kualitas yang lebih baik di masa mendatang. Jadi kalau misalkan kita mengevaluasi satu kamar hotel, ternyata setelah hasil evaluasi itu diketahui bahwanya yang menjadi isu dari desain kita adalah terkait akustik. Kita bisa mendengar suara dari kamar sebelah misalkan. Maka setelah dilakukan EPH, maka temuan ini, ya, hasil temuan dari proses evaluasi ini nanti akan digunakan untuk mendesain sistem akustik bangunan kamar hotel di kemudian hari, atau digunakan sebagai dasar dalam melakukan renovasi terhadap kondisi desain kita yang ada saat ini. EPH ini merupakan bidang kajian baru yang kemudian nanti mencoba mengkaji bagaimana arsitektur dan lingkungan berpengaruh terhadap perilaku yang ini digunakan untuk kepentingan desain seperti saya sebutkan sebelumnya, dan untuk melihat efektif atau tidaknya hasil desain kita setelah bangunan selesai dibangun. Ada beberapa ciri dari EPH, ya. Yang pertama, jadi EPH ini cenderung fokus pada sebuah bangunan atau sebuah setting saja. Jadi sebuah setting saja, misalkan kalau satu kantor, rumah, sekolah. Kalau kita peroleh hasil evaluasi tersebut dari satu setting, kita tidak bisa digeneralisasikan pada setting yang lain yang serupa. Misalkan kita mengevaluasi satu bangunan sekolah gitu, ya. Terus hasil evaluasi itu kita generalkan terhadap bangunan sekolah yang lain, tidak bisa. Ya, jadi memang ini spesifik pada satu setting. Kemudian ciri yang kedua, pelaku evaluasi ini cenderung lebih menguraikan, ya, daripada memanipulasi setting. Jadi kita sebagai evaluator atau sebagai pengamat, ya, yang melakukan evaluasi terhadap suatu bangunan, kita tidak turut campur terhadap setting yang kita amati, ya, tapi kita cukup menguraikan fenomena apa yang terjadi di setting yang kita amati. Dan ciri yang ketiga, biasanya evaluasi pascahuni ini dilakukan di lapangan atau di hasil bangunan di nyata, bukan di studio atau bukan di laboratorium, ya. Jadi bukan eksperimen. Jadi memang mengambil real, ya, hasil desain nyatanya di lapangan seperti apa, digunakan seperti apa, efektif atau tidak seperti apa, diamati di lapangan. Jadi tujuannya macam-macam, ya. Jadi tujuan dari EPH ini macam-macam, ya. Secara umum ada beberapa tujuan. Yang pertama, ketika melakukan EPH ini kita berkeinginan untuk mengumpulkan, ya, dan atau mengumpulkan informasi yang mewakili pandangan pengguna, ya. Pengguna ini bukan klien yang membayar arsitek, ya, tapi kita melihat dari sudut pandang pengguna, ya. Misalkan kita mendesain kantor, ya, berarti kita mau lihat dari sudut pandang stafnya, dari sudut pandang karyawannya, bukan dari sudut pandang pemilik bangunan, ya.
yang dimana setting itu mereka tempati. Biasanya kalau tujuannya seperti ini nanti dilakukan yang namanya wawancara, pembagian kuesioner ya. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk mengeksplorasi isu-isu konseptual ya yang kita minati, misalkan isu terkait wayfinding, isu terkait stres lingkungan ya. Meneliti hal-hal yang sifatnya teoritis, kemudian kita buktikan di lapangan. Tujuan berikutnya dari EPH adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh keputusan sebuah organisasi ya, pengaruh sebuah policy maker, seorang pembuat keputusan terhadap setting atau penggunanya ya, termasuk di dalamnya bagaimana menyusun program ruang dan desain bangunan yang baru. Nah, setelah itu nanti kita tahu tujuannya, kita bisa menerapkan metode yang tepat untuk melakukan evaluasi pasca huni. Ya, sebelum ke metode, kita perlu tahu dulu beberapa unsur dari performa bangunan yang dapat kita identifikasi ketika melakukan EPH. Ya, yang pertama adalah elemen teknis ya. Elemen teknis ini terdiri dari beberapa macam aspek, diantaranya aspek kesehatan, aspek keselamatan, dan aspek keamanan bangunan. Ketiga aspek tersebut dalam bangunan dapat kita temukan atau dapat kita jumpai pada aspek keselamatan terhadap misalkan bahaya kebakaran, atau terhadap struktur bangunan, terhadap sanitasi, terhadap ventilasi, mechanical, electrical, dinding, atap, interior, pencahayaan, akustik, dan sebagainya. Hal-hal yang bersifat teknis bangunan ya. Unsur yang kedua yang dapat diidentifikasi dalam EPH yaitu elemen fungsional. Elemen fungsional ini merupakan kemampuan dari penghuni atau pengguna untuk mengoperasikan bangunan secara efektif dan efisien. Jadi unsur ini sangat erat kaitannya dengan faktor manusia yang mempengaruhi dimensi fisik dan konfigurasi dari ruang serta furnitur atau perabot. Aspek atau unsur fungsional ini juga berkaitan dengan faktor komunikasi dan alur kegiatan dari pemakai. Jadi seperti bagaimana pemakai atau pengguna ini mudah dalam melakukan kegiatan, dan faktor-faktor yang terkait spesialisasi bangunan, tergantung fungsinya lagi tadi. Dan elemen yang ketiga adalah elemen perilaku atau behavior ya. Elemen perilaku atau elemen behavior ini aspek sosial dan psikologis bagaimana penghuni atau pengguna bangunan ini puas terhadap bangunannya. Jadi di dalamnya termasuk aspek privasi, bagaimana penghuni berinteraksi atau interaksi penghuni, bagaimana penghuni atau pengguna bangunan itu mempersepsikan lingkungannya, bagaimana rasa kepemilikan atau sense of belongingnya terhadap bangunan itu sendiri, bagaimana pemahaman dan perancangan bangunan, dan pengetahuan atau kognisi, serta orientasi lingkungan penghuni. Nah, ketika kita melakukan evaluasi pasca huni atau EPH, tidak selalu unsur-unsur yang tiga ini, teknis, fungsional, dan perilaku ini kita evaluasi secara keseluruhan. Jadi kita bisa melakukan EPH dengan mengangkat beberapa permasalahan yang khusus. Kalau misalkan kita menyoroti masalah struktur, maka kita lebih lihat pada aspek konstruksi bangunan misalkan. Kalau misalnya lebih ke pencahayaan, maka kita akan lebih cenderung ke elemen teknis berarti ya. Bagaimana kemudian pencahayaan alami dan buatan kita evaluasi. Kalau misalkan aspek perilaku berarti kan kita lebih lihat privasi penghuni dan sebagainya.
Nah, ketika melaksanakan EPH ada tiga macam ya. EPH ini kita bagi jadi tiga macam berdasarkan tingkat pelaksanaan ya. Ada EPH indikatif, ada EPH investigatif, ada EPH diagnostik. Nah, EPH indikatif ini, tahapan ini biasanya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat ya, biasanya 2 atau 3 jam sampai 1 atau 2 hari ya dilakukan pengamatan. Jadi ini sebagai semacam mencari petunjuk awal. Jadi EPH indikatif ini bertujuan untuk menemukan indikasi awal terhadap kegagalan atau kesuksesan utama suatu performa bangunan. Jadi kita untuk mengidentifikasi kira-kira dari bangunan ini kira-kira aspek mana yang sudah benar, sudah baik, mana yang gagal, mana yang tidak berjalan, itu melalui EPH indikatif. Jadi kita mencari indikasi-indikasi kegagalan ya, indikasi-indikasi kesuksesan, dimana dari hasil indikasi itu akan kita dalami lagi dengan teknik yang lebih dalam lagi, dengan metode yang lebih rinci lagi ya. Kalau misalkan dari hasil EPH indikatif ternyata aspek strukturnya sudah oke, ya tidak perlu nanti kita lakukan investigasi lagi terkait struktur misalkan. Tapi kalau misalkan ternyata masalah penghawaan bermasalah, maka kemudian nanti berikutnya, langkah berikutnya kita akan mendalami aspek penghawaan misalnya. Nah, biasanya ketika melakukan EPH indikatif ini ada beberapa metode ya untuk pengumpulan data ya. Yang pertama, kita bisa melakukan evaluasi data-data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder itu semisal arsip dan dokumen. Ya, kita nggak perlu melihat meninjau langsung bangunan atau kawasan yang akan kita evaluasi. Kita dapat menganalisis dari data-data dari gambar kerja misalkan, atau gambar DED, gambar rancang bangunan, dari jadwal pemakaian ruang, dari laporan perbaikan, laporan renovasi bangunan, atau sejarah pembangunannya. Itu data-data sekunder. Nah, atau kita mengumpulkan data dari mengangkat isu-isu performa bangunan yang kita identifikasi dari menggunakan kuesioner terbuka atau open-ended questionnaire yang kita berikan kepada responden di tempat diadakannya evaluasi ya. Jadi penggunanya atau orang-orang di sekitarnya kita berikan kuesioner, kita gali informasi. Kalau open ended questionnaire ini artinya apa? Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk memperoleh pendapat ya, khususnya untuk pendapat para pemakai bangunan. Pertanyaannya dapat berkaitan dengan masalah teknik performa bangunan, terkait kondisi lingkungan, atau terkait fungsional bangunan, mungkin seperti kecukupan ruang, aspek kesehatan, aspek keamanan, dan lainnya, serta hal-hal lain yang kemudian berkaitan dengan perilaku atau psikologis, misalkan tingkat kepuasan terhadap fasilitas yang ada pada bangunan tersebut atau pada kawasan tersebut. Jadi open-ended itu kita tidak hanya jawabannya kuesioner itu ya atau tidak ya. Kalau ya atau tidak itu namanya close-ended ya. Jadi kita lebih ke open-ended, kita menggali opini-opini sebanyak mungkin ya. Itu nanti bisa jadi indikasi terhadap performa dari suatu bangunan. Kemudian metode berikutnya setelah melakukan evaluasi data sekunder, kemudian mengidentifikasi isu performa ya, kita bisa melakukan evaluasi walkthrough atau walkthrough evaluation. Cara ini kita lakukan setelah kita memperoleh tanggapan dari kuesioner sebelumnya ya. Setelah kita mengidentifikasi performa yang akan atau yang menjadi
titik fokus ketika nanti akan dievaluasi, kita melakukan observasi ya, melakukan evaluasi walkthrough ya. Jadi kita datang ke lokasi atau jalan-jalan ke lokasi atau ke bangunan yang akan kita evaluasi sejam 2 jam ya, misalkan selama beberapa jam kita keliling untuk mendapatkan gambaran atau informasi langsung dari objek yang akan kita evaluasi. Nah, di sini kemudian kita melakukan pengambilan gambar, kita ambil foto-foto atau kita lakukan sketsa ya untuk mendukung tadi temuan dari hasil kuesioner tadi. Kemudian metode yang terakhir adalah melakukan wawancara atau interview. Jadi wawancara ini kita lakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan informasi yang lebih detail terkait isu-isu dari performa bangunan yang sudah kita identifikasi di awal. Nah, wawancara bukan juga sembarang wawancara, kita lakukan wawancara terhadap orang-orang yang punya kaitan dengan objek ya, yang punya pengetahuan yang mumpuni terkait objek bangunan tersebut, bisa memberikan informasi yang valid ya. Jadi nanti kita akan dari wawancara itu kita tanyakan hal-hal yang terkait isu-isu performan tadi. Nah, dari hasil wawancara tersebut kita bisa menyimpulkan mana indikator-indikator kegagalan, mana indikator-indikator kesuksesan dari desain bangunan kita yang kita evaluasi. Kemudian macam pelaksanaan EPH yang kedua adalah EPH investigatif ya. Nah, investigatif ini kalau dibandingkan dengan indikatif yang pertama tadi, ini biasanya lebih menyita waktu dan lebih rumit karena kita menginvestigasi, tidak hanya mencari indikasi. Ya, umumnya investigatif ini merupakan lanjutan dari indikatif. Langkahnya kurang lebih aja sama tadi, melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan evaluasi walkthrough, melakukan interview ya. Tapi di sini namanya investigatif, maka diperlukan teknik pengumpulan data dan analisis yang lebih baik ya daripada indikatif. Kalau di indikatif tadi hanya mengandalkan pengalaman dan bagaimana kita mengenali objek dan dari pelaku, dari siapa yang mengevaluasi atau kita sebagai pengamat. Nah, kalau EPH investigatif itu pakai kriteria-kriteria penelitian yang objektif dan secara eksplisit itu memang ada ya. Jadi EPH dia investigatif ini tidak hanya menilai berdasarkan literatur atau berdasarkan teori tadi, tapi juga menilai dari perbandingan dengan bangunan atau fasilitas yang sama. Nah, umumnya EPH investigatif ini memerlukan waktu 160 sampai 240 jam kerja di lapangan. Kurang lebih sampai 10 hari di lapangan menginvestigasi. Ya, kalau tadi cuma cukup beberapa jam saja, ini bisa sampai berhari-hari. Kemudian yang ketiga adalah melakukan EPH diagnostik. Ini sama juga kelanjutan dari indikatif, dari investigatif kemudian melakukan diagnostik. Ini merupakan investigasi yang menyeluruh dan mendalam. Nah, di EPH diagnostik ini metodenya macam-macam, tidak hanya kuesioner tapi juga ada survei, ada observasi, ada pengukuran secara fisik. Kemudian data dari berbagai metode tersebut kita compare dengan data atau dari performa bangunan sejenis yang kita evaluasi tadi. Misalkan kita mengevaluasi tentang rumah sakit, maka kita ambil studi banding atau pembandingnya dengan rumah sakit yang sejenis gitu ya. Nah, EPH diagnostik ini biasanya skala besar ya, proyek skala besar dan variabelnya banyak. Nah, karena skala besar dan variabelnya banyak, biasanya menggunakan teknik pengumpulan data dan analisis yang lebih canggih, dan waktunya bisa lebih lama, bisa
Kalau tadi hari ya, kalau indikatif jam, investigatif cuma perlu beberapa hari. Kalau diagnosis itu bisa beberapa bulan, bahkan bisa sampai tahunan. Dari hasil dari evaluasi diagnostik ini adalah rekomendasi untuk jangka panjang untuk melakukan perbaikan fasilitas atau bangunan dengan jenis yang sama di masa yang akan datang. Jadi dalam EPH diagnostik ini bagian yang paling penting adalah riset atau penelitian yang kemudian mencari hubungan antara ukuran-ukuran performa fisik, lingkungan, dan perilaku. Sehingga EPH diagnostik ini akan dicapai, dari EPH diagnostik ini akan mencapai prediksi. Ya, prediksi-prediksi yang cermat atau yang akurat terkait bangunan melalui perbaikan-perbaikan terhadap berbagai kriteria perancangan dan acuan arahan pelaksanaannya. Nah, dari paparan tersebut kita dapat ketahui bahwa EPH ini sangat mungkin diterapkan dalam aplikasi arsitektur lingkungan ya, dan punya prospek yang baik untuk membantu proses perancangan arsitektur maupun perancangan perkotaan di Indonesia. Indonesia ini sebenarnya ilmu ini relatif baru ya. Jadi diharapkan di masa yang depan banyak dari kalian yang lebih mendalami tentang objek kajian EPH ini, khususnya kalian para calon arsitek dan calon perencana planner, baik secara bangunan ataupun secara kawasan. Baik, sekarang saya coba paparkan secara agak lebih detail terkait proses evaluasi setelah melakukan pasca huni EPH atau POE. Pertama kita kalau melakukan riset, ketika akan melakukan EPH ada beberapa komponen yang Anda akan diminta melakukan pengumpulan data awal. Ya, tahap pengumpulan data awal ini pertama adalah tahap yang paling kritis. Ketika merancang atau mengembangkan riset, di sini Anda sebagai evaluator kita dapat melakukan, akan diminta mengidentifikasi sumber-sumber yang ada atau mengkaji, kemudian menentukan kerangka tujuan atau sasaran atau time frame-nya untuk melakukan evaluasi EPH kita, dan mempelajari konteks dan sejarah dari setting metode atau bangunan yang tentukan dulu atau kawasan, tujuan dan sasaran riset atau sasaran dari evaluasi pasca huni tersebut. Nah, apakah kemudian itu perlu masukan bagi penyusunan strategi nih untuk proyek baru dengan data awal jenis, selain atau strategi juga untuk tujuannya memberikan kerjasama yang baik dengan seluruh jajaran organisasi atau institusi di mana, atau untuk bangunan mengkaji metode apa yang pernah dipakai oleh evaluator lain dalam area serupa. Jadi perlukan kontak personal setelah yang baik. Kita menentukan tujuan dan membantu mengenal sasaran apa yang menjadi kebutuhan kita dari pengguna, dan apa yang mengembangkan strategi apa yang bisa kita lakukan mereka terhadap bangunan untuk menyasar ke tujuan dan sasaran. Karena kadang-kadang ketika melakukan pengupgrade di tahun 1981 seringkali informasi yang kita dapatkan itu nggak real, karena evaluasi pengguna itu ada rasa utama eksperimen lapangan, curiga ya, studi lapangan, simulasi komputer, dirinya akan terkena dampak dari hasil evaluasi. Jadi informasinya disembunyikan atau ditutup-tutupi. Eksperimen laboratorium mencuriga dengan simulasi eksperimentasinya. Nah, ketika kita memiliki 3 sasaran tadi, akan kita punya sasaran riset ya, memberikan informasi selengkap-lengkapnya kalau dia merasa tersebut untuk mempelajari spesifikasi proses setting, evaluasi ini atau pengumpulan data awal ini bisa berdampak positif bagi dan ketepatan dalam argumentasi, maka kita amati ya. Studi lapangan menjadi strategi yang paling kondusif. Jadi dalam hal ini mencapai sasaran evaluasi harus tahu secara mendalam di lapangan juga apa yang diinginkan oleh pengguna. Kurangnya kendali evaluator, untuk itu perlu sebagai evaluator Anda perlu mengaruhi ketepatan jawaban sumber yang bisa dipercaya ya. Jadi misalkan gini, ketika seseorang ditanyakan tentang rumahnya, orang bisa saja menyatakan atau mengatakan bahwasanya dia suka terhadap rumahnya.
Kalau perlu kita dapat tapi memo menjadi dari sukar atasannya untuk memastikan apakah atau dari orang tersebut pihak-pihak benar-benar otoritas yang berwenang menyukai rumahnya karena rumah untuk itu sudah menunjukkan bahwa yang memenuhi bersangkutan kebutuhan dari sang bisa empunya memberikan pemilik rumah, informasi yang kita atau karena perlukan memang sesuai, telah karena murni dengan karena kebutuhan. sudah terlanjur mendiami rumah Dan tersebut, tentunya jadi secara secara valid. menyukai rumah tersebut, akhirnya jadi bias. Jadi untuk menentukan ketika melakukan strategi yang pengumpulan dipakai data awal ini, yang tepat untuk dipakai dalam riset itu EPH ini, kita harus ada 5 tahu dulu komponen tujuan dan sasaran riset yang bisa jadi masukan dalam tahap. Kemudian setelah itu pengumpulan data awal, kita bisa memilih sampling ya. Jadi penggunaan sampling ini dapat mengurangi atau sebaliknya menambah pertama setting. penjelasan alternatif mengenai hasil Setting sendiri evaluasi merupakan ya. proyek Kita atau sudah melakukan bangunan evaluasi di atau awal ya, kawasan yang akan indikatif. dievaluasi dengan aspek-aspek Kemudian kita mau karakteristik melakukan sosial dan yang lebih fisiknya dalam ya. investigatif, Misalnya kualitas desain, kita kualitas melakukan material, kualitas wawancara ini kan ambien berarti panas, kepada orang-orang, penerangan, suara, tidak dan semua orang kita sebagainya. wawancara, tapi kita melakukan sampling. Kemudian komponen Tapi- berikutnya terkait pengguna. Sampling sendiri bisa bias ya, kenapa? Misalkan Kita ketika mengukur orang-orang yang kita awal wawancarai tentang penggunanya. ada konflik kepentingan di situ. Pengguna Misalkan di sini kita bisa sedang mewawancarai Orang yang secara langsung atau tidak langsung pegawai kantor pada menggunakan suatu setting gedung perkantoran. yang Tapi dievaluasi. orang-orang yang Jadi, kita wawancara boleh itu yang orang-orang yang adalah orang-orang yang langsung menggunakan ditunjuk bangunan atau atau ruang ditentukan atau oleh kawasan atasan tersebut atau yang tidak di secara langsung kantor menggunakan tersebut. bangunan, ruang atau Jadi kawasan jawabannya bisa tersebut. bias ya. Nah, untuk menghindari bias seperti itu, Jadi dari kita sebagai evaluator identifikasi dapat pengguna membuat ini kita sampel penting secara untuk abstrak kita atau uraikan kita kombinasikan dengan sampel kelompok-kelompok bertingkat, pengguna, kelompok yaitu dengan kebutuhannya, memilih persepsinya, sejumlah orang dan dari setiap aktivitasnya. kelompok pengguna. Ya. Jadi tadi di awal kan kita Mungkin sudah kalau kita mengkategorikan mengevaluasi satu bangunan kantor klasifikasikan misalkan, berbagai kelompok pemakai pengguna dalam mungkin kelompok setting atau dalam manajemen bangunan tersebut. Nah, dalam top masing-masing manajemen kelompok itu kita ambil persepsinya beberapa beda orang, ya, para dijadikan direktur, sampling para secara CEO distribusinya secara normal, secara akan merata. berbeda persepsinya terhadap bangunan dibandingkan dengan Ya. low management, Kemudian misalkan para karyawan. berikutnya gitu ya. adalah memilih dan mengembangkan desain serta Persepsinya metode bisa riset. beda. Bechtel dan Srivastava Merasa kebutuhan mengemukakan bahwasanya terhadap ada 14 bangunannya metode juga beda. yang biasa digunakan Nah, dalam penting kita melakukan EPH. pengelompokan pengguna. itu wawancara terbuka, wawancara tertutup, Kemudian aspek berikutnya, komponen berikutnya kognitif, terkait konteks pemetaan lingkungan perilaku, atau fisik, melakukan catatan harian atau Jadi, logbook. Konteks lingkungan dan melakukan fisik adalah observasi segala langsung, hal yang kemudian melakukan mengelilingi observasi proyek atau partisipan, objek yang kita media evaluasi, fotografi, yang film, mungkin menjadi kuesioner, pembatas tes aktivitas psikologi, bagi kelompok orang. Daftar pengecekan sifat atau checklist, termasuk juga data iklim, arsip, serta cuaca data juga demografi. itu termasuk dalam konteks lingkungan atau fisik. Pertanyaannya Kemudian bagaimana menimbulkan seorang masalah ketidaknyamanan bagi evaluator itu pengguna. dapat memilih metode pengumpulan data yang akan dipakai. Komponen berikutnya yang harus Itu kita akan kembali kumpulkan kepada sebagai data awal rencana adalah dan sasaran evaluasi yang desain atau sasaran manajemen riset ruang, atau ya. sasaran evaluasi yang sudah ditentukan di awal tadi. sayangnya aktivitas desain dan manajemen Metode ruang yang ini dipilih merupakan harus aspek jalan yang dengan paling tujuan. sering Jadi kalau diabaikan misalkan ketika tujuannya proses adalah untuk evaluasi. mempengaruhi keputusan klien, Jadi arsitek metode yang dipilih harus melibatkan klien, salah satu aktor yang jalan berperan bersama klien dalam dalam proses proses pembangunan yang kompleks. Ya, Kita kan nanti misalkan akan berhubungan sasaran dengan kita banyak pihak ya. mengevaluasi suatu rumah sakit Mulai adalah dari untuk kenyamanan, mengetahui kontraktor, persepsi kenyamanan dari pasien. owner. Kita Maka sebagai ketika arsitek, kita menentukan metode mungkin nanti ada pengumpulan datanya, subkon ya. paling tepat itu kita harus melibatkan pasien. Kemudian ada Jangan perbankan kita atau mencoba pendanaan memotret pihak yang menyasar mendanai kebutuhan pasien, tapi kita tidak mengambil data dari pasien. Kita malah ambil Kemudian data dari staff, berikutnya kita adalah ambil data dari komponen terkait konteks kelompok sosiohistorik pengguna yang lain. dan Dalam tidak tepat pengumpulan sasaran. data awal ini, kita bisa mengumpulkan informasi kronologi terkait pembangunan dari proyek atau bangunan tersebut. Datanya bisa kumpulkan berupa Memang foto, idealnya gambar, atau memang antara dokumen tertulis yang ada ya. observasi dan wawancara itu Dari kita combine. situ kita Jadi, bisa telusuri di metode perubahan-perubahan awal yang tadi pernah ada. melakukan EPH indikatif, Kemudian kita indikasi secara awal bisa kebutuhan secara pengguna. observasi ya, kita bisa secara Juga kita bisa observasi, menilai kita apakah menemukan persepsi dari indikasi dan nilai dari si fenomena-fenomena arsitek yang sebagai kira-kira perancang ini sudah sesuai mempengaruhi atau sejalan kepuasan dari pengguna dengan ya. persepsi dari pengguna. Tapi kan namanya observasi hanya terbatas sampai situ saja, sampai hasil amatan kita. Kita tidak bisa
melihat intinya atau pada mengetahui pengumpulan fenomena data kenapa awal sih ini kita melakukan fenomena tersebut terjadi, eksplorasi mengapa setting atau eksplorasi si dari bangunan ada ketidakpuasan kita performa bangunan. amati. Nah, maka di sini digunakan interview, wawancara. Setelah kita berhasil mengidentifikasi dengan metode observasi, maka kemudian kita coba lengkapi dengan metode wawancara kepada orang-orang yang kemudian memang terlibat langsung dalam isu-isu performan yang akan kita teliti atau akan kita telaah. Selanjutnya terkait metode evaluasi ya. Setelah kita sudah mengembangkan strategi, maka kemudian kita menentukan metode evaluasi yang tepat untuk melakukan EPH. Terdapat sejumlah metode pengumpulan data untuk melakukan evaluasi lingkungan ya, atau evaluasi bangunan. Coba saya paparkan beberapa di antaranya yang umumnya sering dipakai dalam proses evaluasi pasca huni. Yang pertama adalah walkthrough interview ya. Walkthrough interview ini merupakan prosedur wawancara yang tidak terstruktur. Jadi teknik ini menggunakan lingkungan fisik sebagai wahana yang tepat untuk membantu responden mengartikulasikan reaksi mereka terhadap setting lingkungannya, terhadap ruangannya, terhadap bangunannya. Misalnya ada contoh kasus dalam evaluasi yang dilakukan Departemen Pekerjaan dan Pengembangan di negara New Zealand ya, di mana para evaluator ya melakukan program jalan bersama ya. Jadi kalau kitanya hangout bersama dengan sasaran yang penggunanya selama 2,5 hari sampai 4 hari, dan sampai hingga mewawancarai 7-10 kelompok partisipan selama melakukan program jalan bersama dalam bangunan. Jadi sambil menelusuri bangunan, di interview, dilakukan pengumpulan, diajak ngobrol ya, diwawancara, dan ini tidak terstruktur, artinya bisa kemana-mana ya. Informasinya itu bisa berdasarkan atau pertanyaan-pertanyaannya bisa berkembang luas, tapi tetap terkait dengan objek bangunan. Jadi dengan konsep seperti ini, evaluator meletakkan pengguna sebagai pihak yang sangat penting bagi pengumpulan data. Ya, bukannya para pemegang saham, pemilik modal atau pemilik bangunan, tapi pengguna menjadi elemen yang paling penting. Karena dengan menggali informasi dari pengguna akan muncul informasi-informasi penting yang itu didapat dari sudut pandang pengguna, bukan sudut pandang pengelola. Nah, oleh karena itu kita dalam memilih partisipan atau responden ya, sebisa mungkin orang-orang yang punya perhatian pada bangunan atau setting lingkungan yang kita evaluasi, mungkin penghuni, mungkin manajer, mungkin perancang, mungkin kontraktor ya, dan sebagainya, atau staff maintenance, staff pemelihara bangunan. Jadi ketika kita memilih partisipasi dari partisipan itu dapat kita pilih secara acak atau dikelompokkan berdasarkan pengalaman, berdasarkan usia, berdasarkan kelompok minat, berdasarkan suku, bangsa ya, atau bisa berdasarkan lama kerja gitu misal. Dalam waktu interview ini kita juga bisa mencari dokumen-dokumen yang dapat membantu kita memperjelas setting yang akan kita evaluasi, memperjelas bangunan atau ruangan yang akan dievaluasi. Seperti tahap pengumpulan data yang sudah dijelaskan di awal tadi, dokumen bisa berupa program, rencana, gambar, surat menyurat, khususnya yang punya pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan selama masa perencanaan, pelaksanaan maupun penghunian. Nah,
Nah, jadi dengan metode walk-in interview ini keuntungannya adalah cara ini relatif murah ya, dan dapat menemukan apa yang dirasakan oleh pengguna, apa yang dianggap penting oleh pengguna, dan membantu agar klien tetap mematuhi proses evaluasi. Tapi ada juga kelemahannya, yaitu perbandingan antara beberapa lokasi setting amatan atau setting evaluasi dan waktunya terkadang sukar. Misalnya kita kalau dalam evaluasi ini mau membandingkan sistem perkantoran di beberapa lokasi, interpretasinya bisa sulit karena perbedaan budaya dan kepribadian dari orang yang ikut berpartisipasi dalam program walk-in interview ini, sehingga dengan begitu responnya bisa saja berbeda walaupun fungsinya sama, perkantoran misalkan. Kemudian metode yang kedua adalah sesi workshop ya, atau FGD, Focus Group Discussion. Partisipan workshop ini kita gunakan untuk menggabungkan informasi yang diperoleh dengan feedback atau umpan balik bagi klien. Nah, pesertanya sendiri bisa terdiri dari perwakilan dari berbagai kelompok pengguna yang relevan. Kita misalkan kita mengevaluasi rumah sakit, maka ada beberapa kelompok pengguna di situ. Ada kelompok pengguna dokter, kelompok pengguna perawat, kelompok pengguna pasien, kelompok pengguna pengunjung. Nah, kita ambil beberapa orang ya dari masing-masing kelompok itu untuk kemudian kita gali informasinya. Jadi dengan sesi workshop ini kan biasanya ada perbedaan-perbedaan ya yang kemudian antara kelompok pengguna itu persepsikan terkait bangunannya. Nah, itu kemudian didiskusikan. Jadi di sini dapat sarana menjaring persepsi partisipan secara cepat, atau kita bisa juga dalam sesi workshop ini kita mulai menjajaki implementasi hasil evaluasi. Jadi kalau kita sudah tahu kira-kira evaluasinya mau seperti ini dan saran perbaikannya seperti apa, nah di forum workshop ini kita bisa lempar itu ide-ide kita ya untuk kemudian diimplementasikan untuk perbaikan, dan kita bisa menangkap umpan balik dari para kelompok pengguna tersebut. Tapi kalau namanya forum seperti ini terbuka ini, kadang-kadang ada satu kelompok yang lebih dominan dari kelompok yang lain. Nah, ini jadi kelemahan ya, karena kalau ada salah satu kelompok pengguna yang lebih dominan, maka kecenderungannya ada individu yang lain yang mungkin menahan diri untuk memberikan informasi. Nah, di sini peran harus ada moderator yang baik. Kemudian metode evaluasi berikutnya yang juga populer adalah wawancara atau interview. Nah, ketika wawancara, topik yang didiskusikan dalam wawancara itu bisa bermacam-macam, bisa beragam. Jadi ada yang kemudian wawancara secara terstruktur. Jadi secara terstruktur itu artinya pertanyaan-pertanyaan kita atur supaya jawabannya sesuai dengan atau pengguna ya menjawab berdasarkan pilihan-pilihan yang sudah disediakan oleh evaluator. Misalnya kalau misal ada pertanyaan seperti ini, jika hari ini ada pemilihan rektor, Anda milih calon A atau calon B? Nah, kan itu wawancara terstruktur ya. Jadi responden sudah diarahkan jawabannya, kalau nggak calon A, calon B. Tapi kalau wawancara tidak terstruktur itu kayak kita ngobrol aja, percakapan ya, secara sosial. Kita cuma menulis aja daftar topiknya, kita mau bicara apa, kita mau ngobrol apa. Responden bebas menjawab dan tidak harus mengikuti jawaban sesuai dengan daftar dari evaluator. Nah, ketika menggunakan metode wawancara ini, kita bisa menggunakan bantuan gambar komputer atau simulasi atau penggunaan model
yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian kita tinggal tunjukkan kepada responden dan kita melihat feedbacknya, umpan baliknya seperti apa responnya, tanpa kemudian dia harus berada di setting atau area atau ruangan tersebut, tapi kita secara desain, secara visual, secara computerized kita bisa tunjukkan, terus kita lihat responnya seperti apa. Jadi kita bisa juga menanyakan respon pengguna terhadap bangunan yang belum dibangun dengan menggunakan gambar rencana atau model atau maket misalkan. Dan itu bisa dilakukan satu maket, misalkan satu model, satu gambar 3D, kita bisa lempar ke lebih dari satu responden. Nah, harapannya ketika melakukan secara bersama-sama itu nanti banyak feedback bervariasi yang informasi yang masuk ke evaluator. Tapi memang sebaiknya wawancara dilakukan secara individu supaya jawaban bisa jujur ya, dibandingkan kalau misalkan wawancaranya secara banyak orang ya, karena mungkin saja ketika seseorang di interview atau diwawancara ada temannya di sampingnya atau ada atasannya, mungkin jawabannya bisa nggak lengkap, bisa nggak jujur ya karena terpengaruh tadi intervensi, ada kehadiran orang lain di sekitarnya. Kemudian metode lain yang cukup populer adalah kuesioner ya. Kuesioner ini kita bisa katakan sebagai jenis wawancara tertulis. Di sini kita sebagai evaluator punya kontrol yang ketat terhadap topik, bahkan terhadap responden ya. Jadi ketika menyusun kuesioner, kita juga harus perhatikan tampilan fisik dari lembar kuesioner kita. Apakah kemudian cukup menarik, apakah kemudian ada gambar, apakah tampak profesional, apakah kemudian tampak berat dan penuh tulisan ya. Karena orang kadang-kadang mungkin dengan melihat sekilas kuesioner kita bisa mempengaruhi jawabannya, bisa mempengaruhi responnya ya. Ketika melihat satu kuesioner banyak banget tulisannya, ya udah langsung sungkan aja, kalau bisa cepet-cepet selesai menjawab ya, pokoknya penting cepet. Akhirnya mempengaruhi kevalidan data dari atau kevalidan respon dari responden. Makanya kemudian kuesioner kita harus dikondisikan menarik ya, dan mudah di operasionalkan atau mudah diisi ya. Kita juga bisa mengurangi pertanyaan, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti bisa menimbulkan kelelahan responden ketika melakukan jawaban atau memberikan jawaban. Nah, kemudian kuesioner ini kan sifatnya disebar ya. Namanya disebar, bisa balik, bisa enggak gitu. Jadi kita harus juga mencermati berapa jumlah kuesioner yang kembali atau ditanggapi responden. Kita harus kontrol itu untuk kemudian menunjukkan keberhasilan metode kuesioner itu. Jadi kalau sekarang kan eranya digital, mungkin kita cukup buat Google Form ya, kemudian kita sebar. Kita lihat tuh, kita udah sebar kemana-mana, responnya berapa orang gitu ya. Atau kalau misalkan masih versi manual dengan kertas gitu ya, kita pastikan bahwasanya lembar kuesionernya juga dikembalikan. Kemudian ada time lapse atau mencatat penggunaan waktu ya. Sini untuk mengetahui seberapa lama pengguna melakukan aktivitas tertentu, yang aktivitas tersebut kita identifikasikan dari hasil wawancara dan observasi. Nah, dengan cara ini kita bisa secara detail mengidentifikasi kejadian-kejadian atau insiden-insiden yang spesifik dari pelaku atau pengguna satu setting lingkungan,
sehingga itu bisa tercatat. Misalnya kalau kita mau mencatat ada konflik teritorial gitu ya, konsep teritorial itu bisa kita gunakan time lapse. Kemudian time budget ya, memberikan gambaran bagaimana orang menggunakan waktunya dalam setting. Jadi alokasi waktu seseorang dalam beraktivitas, suatu aktivitas dalam lingkungan ruangan misalkan itu berapa lama. Misalkan orang berada di dalam ruang kantor, dia duduk di depan komputer misalnya berapa lama dalam satu hari itu kan hanya kita bisa ikuti lewat time lapse tadi ya, kita rekam ya, kita rekam, kemudian hasil rekamnya kita analisis, kita pecahkan jadi beberapa aktivitasnya, kemudian kita identifikasi alokasi tiap-tiap kegiatan itu berapa lama. Kemudian ada observasi aktivitas lingkungan atau behavior mapping. Jadi behavior mapping ini kita bisa menggunakan alat bantu kamera atau lensa tele ya, di titik-titik yang sebisa mungkin menangkap kegiatan di setting area yang kita amati. Dan tentunya ini tanpa sepengetahuan dari pengguna, ini supaya aktivitasnya bisa berjalan normal, orang tidak merasa diawasi, dia bisa beraktivitas seperti biasanya. Dari sini, dari pemetaan observasi aktivitas ini kita bisa melakukan pemetaan perilaku atau behavior mapping ya. Kita teknik behavior mapping ini bisa kalian baca juga atau kalian tonton juga di video saya yang lain di saluran YouTube ini. Nah, behavior mapping ini kita bisa juga mengidentifikasi alur pergerakan dari tiap-tiap pengguna, misalkan di dalam satu ruang atau di dalam antar ruang atau di dalam bangunan gitu ya, bisa pergerakan secara horizontal maupun pergerakan secara vertikal. Ini penting, kemudian kita bisa mengidentifikasi area-area mana yang kemudian terjadi irisan terhadap pola sirkulasi berbagai penggunanya. EPH juga dapat kita gunakan untuk mengkaji pola perjalanan atau trip pattern. Baik, kesimpulannya bahwasanya di mana dalam perencanaan kota, evaluasi pasca huni atau pasca huni adalah merancang sistem jaringan jalan yang kita tidak saja hanya efisien dalam merumus panduan tapi juga desain, memenuhi berbagai kemungkinan moda perjalanan yang seringkali tidak satu terduga. setting dengan setting yang lain Untuk itu dapat beragam, mengetahui tapi suatu kita pola bisa perjalanan masyarakat suatu kota, mengelompokkan kita bisa melakukan behavioral mapping ada yang setting untuk sebagai mendapatkan gambaran dari shelter, mana mau security, kemana, atau kapan, kita bisa seberapa jauh, melakukan berdasarkan dan untuk sosial tujuan kontak apa yang saja sesuai. Atau perjalanan masyarakat kota itu dilakukan. yang positif, kita bisa mengidentifikasi perangkat kerja pola perjalanan semangat, penduduk masyarakat perkotaan ini bisa kita bahkan bisa memprediksi berdasarkan peluang studi untuk pemetaan tumbuh dan berkembang dari bangunan itu behavioral mapping ya. Jadi kita sebagai arsitek punya tugas untuk mengubah panduan desain tersebut menjadi ini dapat digunakan juga untuk siap diwujudkan. untuk melakukan proses perencanaan. Persoalan ini sistem muncul transportasi ketika yang lebih baik di jumlah wilayah yang pengguna dipelajari. meningkat. Selain itu kita juga bisa ini ingin mengkaji menggunakan pola bangunan dan konsumtif lingkungan atau sesuai dengan konsumtif kehendaknya behavior. sendiri. Dengan melakukan pemetaan perilaku konsumtif suatu penduduk akhirnya, kota, kita bisa melihat ini sebaran bisa kita fasilitas gunakan perdagangan misalkan di suatu kota. Apakah Kemudian sudah memetakan memadai tadi, atau belum? mengidentifikasi ya, Apakah berbagai macam masyarakat kota perkembangan perkembangan yang preferensi dinamis tertentu tertentu dalam melakukan perjalanannya, pengguna dan persepsinya terhadap lingkungan, jadi sehingga pemetaan desain perilaku kita atau berbelanja bangunan kita bisa masyarakat lebih kota ini kita responsif dapat terhadap lakukan untuk perkembangan zaman. memperbaiki
atau terhadap sistem jaringan dinamika kota. perkembangan penggunanya. terutama untuk mengakomodasi Baik, preferensi mungkin perjalanan masyarakat sementara kota itu saja yang bisa bersangkutan. saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Yang dan berikutnya adalah EPH bisa kita gunakan dimengerti untuk dengan mengkaji baik. pola Saya perumahan sarankan untuk tetap atau mencari neighborhood bahan pattern, sumber ya. bacaan yang lain. Ini Perumahan ada merupakan dua- aspek terpenting dua dalam perancangan dan perencanaan referensi yang perkotaan. mungkin bisa kalian baca terkait EPH Ya, ya. riset sudah banyak ya bicara tentang Untuk tugas besar model-model silakan pola nanti perumahan berdasarkan nilai-nilai kultur dan cek di simbolis sales suatu ya, kelompok masyarakat teorinya seperti perkotaan. apa. Nah, Baik, pola saya perumahan rasa ini demikian. urgent Terima ya, kasih sudah urgent menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. ketika kita merancang Assalamualaikum warahmatullahi atau wabarakatuh. merencanakan perkotaan, karena lingkungan perumahan merupakan siswa